Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Wayan Koster memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Stikom Bali di aula kampus setempat. Kepada ratusan mahasiswa dan dosen di lingkup kampus Stikom Bali, calon Gubernur Bali yang diusung PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pembelajaran demi terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan menguasai informasi teknologi. Disambut pembina Yayasan Widya Dharma Santi Profesor Made Bandem, Ketua Yayasan Widya Dharma Santi Ida Bagus Dharma Diakse, Ketua Stikom Bali Dadang Hermawan, ratusan mahasiswa dan sejumlah dosen di lingkup Stikom Bali. Di hadapan 200-an mahasiswa, Cagup Bali yang diusung PDI Perjuangan Provinsi Bali ini memaparkan tentang persaingan di era global saat ini sangat ketat dan kompetitif. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi harus mampu menyediakan infrastruktur perkuliahan dan pembelajaran yang berkualitas untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan menguasai teknologi informasi. Kampus Stikom Bali yang mengedepankan bidang teknologi informasi diyakini Koster akan dapat menjabarkan materi pendidikan tinggi kepada anak didiknya, sehingga kampus ini akan selalu menjadi incaran masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi. Kepada ratusan mahasiswa, Koster yang kini semakin populer dengan sebutan KBS atau Koster Bali 1, mengajak mahasiswa Stikom Bali mendaftarkan diri untuk mendapatkan program beasiswa bidik misi. Program yang merupakan inisiasi Wayan Koster bersama Komisi 10 DPR RI dan Kementerian Pendidikan yang kini dilanjutkan Kemenristek-Dikti, merupakan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, namun berasal dari keluarga kurang mampu. Sejak tahun 2010 hingga 2017 ini, sudah lebih dari 340.000 mahasiswa di seluruh Indonesia memperoleh program beasiswa bidik misi. KBS juga menegaskan siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi Stikom Bali untuk meningkatkan statusnya menjadi Institut Teknologi dan Bisnis. Untuk itu, KBS akan segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak di Kemenristek-Dikti agar status Stikom Bali naik menjadi Institut Teknologi dan Bisnis. Angka partisipasi masyarakat menempuh pendidikan tinggi saat ini masih cukup rendah. Program beasiswa bidik misi, program bantuan siswa miskin atau BSM, dan program pendidikan lainnya yang diinisiasi Wayan Koster merupakan sebuah jembatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Pembina Yayasan Widya Dharma Santi Profesor Made Bandem sangat mengapresiasi kinerja Wayan Koster selama 3 periode sebagai anggota DPR RI, karena telah banyak membantu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurutnya hal ini akan dapat mengangkat kembali partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi saya rasa tepat apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM tadi, karena beliau adalah di Komisi 10 gitu. Beliau tahu persis peta daripada pendidikan nasional kita. Jadi beliau tahu dan beliau saya rasa tetap berjuang untuk meningkatkan partisipasi daripada pendidikan kita di Indonesia itu dengan memberikan berbagai bentuk bantuan, subsidi, beasiswa seperti BOS misalnya. Proyek repatriasi atau pemulangan kembali rekaman sejarah Bali di era tahun 1928 yang dilakukan Stikom Bali juga sangat diapresiasi Wayan Koster. Politisi PDI Perjuangan dari Desa Sembiran ini menyatakan upaya repatriasi yang dilakukan Stikom Bali sejalan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Sebagian besar materi di dalam undang-undang tersebut merupakan pemikiran pakar kebudayaan, tokoh masyarakat, akademisi, dan pelaku seni di Bali yang dihimpun dan diperjuangkan KBS. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan dan Repatriasi Rekaman Sejarah Bali di tahun 1928 dapat menjadi babak baru untuk menguatkan, melestarikan, dan mempertahankan seni budaya Bali. Upaya itu telah sesuai dengan ajaran Trisakti Bung Karno, salah satunya berkepribadian di bidang budaya, menuju tatanan masyarakat Bali yang kukuh dan teguh memegang kuat adat, agama, tradisi, seni, dan budayanya yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Tim Liputan Bali TV.